Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang refleksi atau pencerminan pada bab geometri transformasi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu ya, karena subscribe itu gratis. Oke, lanjut ke materinya. Refleksi. Sebelumnya saya sudah membahas tentang translasi karena di dalam geometri transformasi itu ada 4: translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Kali ini kalau pengen lihat video yang sebelumnya translasi, bisa dicari aja tentang translasi. Yang kedua adalah refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat cermin. Kalau pencerminan itu kan berarti kan dicerminkan, artinya apa? Ketika kita bercermin, bayangannya berada di depan kita, ya, di depan kita. Nah, di dalam pencerminan itu atau refleksi itu ada 8, yang sering keluar itu ada 8. Refleksi terhadap sumbu X, refleksi terhadap sumbu Y, terhadap garis X sama dengan H, terhadap garis Y sama dengan K, terhadap garis Y sama dengan X, terhadap garis Y sama dengan min X, terhadap titik pangkal, dan terhadap suatu titik, yaitu misalkan A, B. Kita bahas satu persatu dulu. Titik awal. Jadi titik awal itu titik yang akan direfleksikan. Jika ada sebuah titik awal X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, maka hasil bayangannya adalah X, min Y. Jika sebuah titik direfleksikan terhadap sumbu Y, maka hasilnya adalah min Y, X. Kebalikan dari ini ya. Kalau sumbu X itu yang berubah Y-nya dikasih tanda negatif. Kalau sumbu Y yang berubah adalah X-nya. X-nya dikasih tanda negatif. Mengingatnya seperti itu biar lebih mudah. Biar lebih gampang mengingatnya. Kalau terhadap garis X sama dengan H, yang berubah X-nya. Yang berubah X-nya. Kalau terhadap garis ya. Maka caranya adalah dengan cara 2. Titik awalnya kan ini 2H, 2 dikalikan dengan ini 2H dikurangi dengan X-nya, Y-nya tetap Y. Begitu juga dengan terhadap garis Y sama dengan K, X-nya yang tetap, Y-nya yang berubah. X tetap X, yang Y-nya di sini berubah jadi 2K, 2 kalikan yang di sini. 2 kali K dikurangi dengan Y. Jika garisnya adalah Y sama dengan X, tinggal dibalik aja, dibalik. Garisnya Y sama dengan X, maka dia dibalik. Yang tadinya X, Y, maka hasil refleksinya, hasil bayangannya adalah Y, X. Kalau garisnya Y sama dengan min X, dibalik tapi dikasih tanda negatif, karena ketika garisnya Y sama dengan X ini kan dibalik hasilnya. Maka kalau ada negatifnya, ya sini tinggal dikasih negatif aja. Kemudian kalau terhadap titik pangkal 0,0, kalau titik pangkalnya 0,0 ini masih tetap cuma dikasih tanda negatif. Hati-hati, ini hampir sama ini. Cuma bedanya ini dibalik. Kalau Y sama dengan Y sama dengan X, Y sama dengan X itu dibalik. Titik awalnya dibalik. Kalau Y sama dengan X saja dibalik aja. Kalau ada negatifnya, di sini kasih negatif. Kalau titik pangkal 0,0 tidak dibalik tapi dikasih tanda negatif. Yang terakhir adalah titik P atau titik apalah di sini ya. Intinya ada sebuah titik sebagai refleksinya. Maka hasilnya adalah di sini hampir sama dengan ini. Ini konsepnya sama. Maka yang ini dikalikan dengan 2. 2 kali A kurangi X. 2 kali B kurangi Y. Untuk lebih jelas kita langsung ke contoh aja ya. Contoh yang pertama. Tentukan bayangan titik A 3,-2 setelah direfleksikan terhadap sumbu Y. Nah, ingat lagi. Sumbu Y. Kita lihat. Sumbu Y. Maka hasilnya adalah X, min Y. X, min Y. Oke. Berarti hasilnya adalah X, Y. Sehingga di sini adalah A titiknya adalah 3,-2. Hasilnya ternyata adalah hasilnya kan X. Bayangannya kan X, min Y. X, min Y. Di sini kan X. Di sini adalah Y-nya. Maka X-nya tetap X. Karena di sini tanya X, A aksennya adalah X. Kemudian Y aksennya adalah dia mintanya adalah min Y karena hasil bayangannya adalah X, min Y. Ya, di sini Y-nya kan adalah min 2. Nah, sehingga hasilnya adalah
min positif 2. Maka bayangan dari titik A 3,2 terhadap sumbu Y hasilnya adalah 3,2. Lanjut. Yang B terhadap sumbu Y, kita lihat terhadap sumbu Y hasilnya adalah min Y, X. Di sini kita lihat min Y, X. Min Y, X. Min X, Y, sorry. Min X, Y. Min X, Y di sini adalah X-nya adalah 3. Min X berarti kasih tanda negatif aja. Min X, min 3, Y. Y-nya kan min 2. Y-nya min 2. Ya. Paham ya? Oke, lanjut. Next, soal yang kedua. Soal yang kedua, tentukan bayangan dari titik berikut. Yang pertama adalah titik A direfleksikannya terhadap garis X sama dengan 2. Ini kalau di sini tadi, ini sebagai K-nya ini. Ini sebagai K. Ini K. Ini H atau K? Ya, ini K ya. Ini sebagai H. Sama aja sebenarnya sih, HK adalah sebagai simbol untuk mempermudah kita aja. Maka hasilnya adalah A titik A adalah 5,2 garis X sama dengan 2. Maka tinggal kita kalikan aja. 2 kali K, 2 kali K dikurangi dengan X. Berarti yang Y-nya itu masih tetap berubah. Tidak berubah, Y tetap 2. Yang Y tetap berubah, 2. Yang berubah adalah X-nya di sini. Karena terhadap garis X, 2 dikalikan 2 yang ada di sini dikalikan dengan K-nya di sini. K. Dikurangi dengan X, X-nya adalah 5. Sehingga 2 kali 2, 4 kurangi 5 adalah min 1,2. Yang Y-nya masih tetap. Yang kedua juga sama, terhadap garis Y sama dengan 4. Nah, Y sama dengan 4 ya. X-nya tetap, 6 tetap 6 sampai terakhir di sini ya. B aksennya. Nah, min 3 di sini. 2 kali yang ada di sini hanya 2 kali H. Kenapa jadi tambah? Karena di sini negatif. Sebenarnya kan dikurangi. 2 kali 4 kurangi min 3. Karena min sama min kita rubah aja biar mudah. Plus 3. Sehingga 6, 2 kali 4 8 tambah 3 adalah 11 ya. Tinggal seperti itu aja sebenarnya mudah. Oke. Contoh yang ketiga. Jika bayangan titik A direfleksikan oleh terhadap garis Y sama dengan min X, maka titik A-nya, refleksinya adalah 3,5. Tentukan koordinat titik A. Jadi di sini sudah diketahui bayangannya. Kita mencari titik awalnya. Nah, kita misalkan aja sebuah titik X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X ya. Maka A aksennya bayangannya adalah 3,5. Padahal bayangan terhadap garis Y sama dengan min X adalah garis Y sama dengan X, min X ya, dibalik tapi dikasih tanda negatif. Maka di sini dituliskan sebenarnya kan kayak gini. Ini min Y, hasil bayangannya kan seperti ini, min X. Nah, hasil bayangannya seperti itu ya. Maka kita cari dulu X-nya berapa ya kan. Di sini kan X-nya. Oke. X-nya adalah min 5. Kenapa jadi min? X-nya kan di sini E ya. X-nya di sini nih ya. X-nya. X-nya adalah min 5. Kenapa min 5? Kita berubah dibalik ininya kan. Nah, X-nya berubah di sini. Padahal awalnya adalah di sini berubah jadi pindah ke sini. Berarti X-nya awal kan di sini. X-nya kan 5. X-nya adalah min 5 karena di sini ada tanda negatifnya. Begitu juga dengan Y. Y-nya adalah min 3. Kenapa Y-nya min 3? Y-nya di sini ininya kan jadi plus ya kan. Ini kan 3, ini min Y. Min Y itu adalah 3. Maka Y-nya adalah min 3. Min-nya pindah ke sana. Ini juga min-nya pindah ke sana. Sehingga titik awalnya adalah min 5,3. Contoh yang keempat.
Tentukan bayangan dari garis dengan persamaan Y sama dengan 5X tambah 3 yang direfleksikan terhadap sumbu X. Kalau refleksi garis atau transformasi garis lah intinya seperti itu, kita tidak bisa langsung ke direfleksikan garisnya itu. Tapi dimisalkan dulu, misalkan titik, sebuah titik bebas lah ya. Saya misalkan titik A adalah X, Y. Refleksinya terhadap sumbu X. Maka AAC-nya adalah X, min Y. Kita tentukan dulu x-aksennya kan di sini ya, ini sebagai x-aksen ini. Tandai dulu, ini sebagai x-aksen, ini sebagai y-aksen. Di sini x-aksennya adalah x atau x-nya adalah sama dengan x-aksen. Kemudian min y sama dengan y-aksen. Kita tujuannya cari x dan y. Sehingga untuk mencari y, negatifnya pindah ke sini geser. Sehingga jadinya y sama dengan min y aksen. Setelah itu baru kita substitusikan ke dalam persamaan garisnya. Maka persamaan bayangan garisnya kita tuliskan dulu garisnya, kemudian kita substitusikan. Yang y dirubah jadi min y aksen, yang x dirubah jadi x aksen. Kita masukkan aja. Y-nya min y aksen sama dengan 5x aksen tambah 3. Sehingga biar lebih mudah ini geser ke sebelah kanan. Negatif geser jadi positif. Jadi 5x aksen tambah y aksen tambah 3 sama dengan 0. Ada yang persamanya menuliskannya model seperti ini, atau 3-nya geser ke sebelah kanan. Sehingga 5x aksen tambah y aksen sama dengan 3-nya geser jadi negatif 3. Tergantung dari pilihan ganda atau apanya yang diminta, tergantung yang dimintanya seperti apa. Next, lanjut soal. Tentukan bayangan titik C min 2, min 4 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 1, kemudian dilanjut lagi terhadap garis X sama dengan 2. Jadi ada dua proses refleksi ya, terhadap garis Y sama dengan 1 dan Y sama X sama dengan 3. Oke. Kita kerjakan satu persatu. Jadi direfleksikan dulu terhadap garis Y sama dengan 1. Kalau terhadap garis Y sama dengan berapa, atau misalkan di sini adalah 1, maka yang berubah adalah Y-nya saja. X-nya sampai terakhir masih tetap. Min 2 sampai bayangan yang pertama ya tetap negatif 2. Yang berubah adalah X-nya dengan cara apa? 2 dikalikan dengan angka di sini. 2 kali 1 dikurangi dengan Y-nya. Y-nya di sini adalah min 4. Kurangi min 4. Jadi min, sehingga saya tuliskan di sini adalah plus 4. 2 kali 1 plus 4. 2 kali 1, 2 ditambah 4. Hasilnya adalah 6. Sehingga untuk hasil refleksi yang pertama terhadap garis Y sama dengan 1 adalah min 2,6. Kemudian dilanjut lagi. Lanjut lagi terhadap apa? Garis X sama dengan 3. Kita lanjut lagi. C aksen yang pertama hasil ini kita tuliskan lagi min 2,6 terhadap garis X sama dengan 3. Maka yang berubah adalah X-nya, Y-nya tetap. Garis Y-nya tetap sampai terakhir adalah tetap 6. Maka tinggal dikalikan aja. Oh, yang berubah adalah X-nya. 2 dikali, selalu dikalikan 2 ya. Kalau terhadap garis X sama dengan berapa, Y sama dengan berapa, dikalikan aja. 2 kali yang ada di sini, angka di sini. 2 kali 3 dikurangi dengan min 2. Min plus 2. 2 kali 3, 6 tambah 2 adalah 8. Sehingga ini C aksen 2 ya. Tulisnya salah ini. C aksen 2 hasilnya adalah 8,6. Jadi hasil bayangan titik C min 2,4 yang direfleksikan 2 kali Y sama dengan X, Y sama dengan 1 dan X sama dengan 3, hasilnya adalah 8,6 ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.